Gladi yang kita lakukan sore hari ini adalah budaya pengantin Jawa dengan adat Yogyakarta. Diawali dengan upacara Majang Tarub, terdiri dari upacara pasang bleketepe, tuwuhan, dan bucalan. Dilanjutkan upacara adang sepisanan dan cetek geni, hanya dilakukan apabila mantu pertama kali. Mantu dalam budaya Jawa adalah menikahkan anak perempuan yang pertama kali. Nanti mantu kedua menikahkan anak perempuan kedua dan seterusnya, sudah tidak ada upacara ini. Jadi ini hanya sekali dilakukan. Kemudian ngeracik tirto pamorsih atau tirto perwitosari atau tirto perwito adi. Terdiri dari 7 sumber, bunga staman dan cengkir berwarna hijau. Cengkir kelapa muda hijau, kalau Surakarta cengkir gading. Diikat serabutnya menjadi satu. Noto lemek palenggahan berupa daun-daunan, daun alang-alang simbol semoga dijauhkan dari halangan, daun keluih mugo-mugo diparingi keluwian dan seterusnya, banyak, besok bisa dibersani. Kemudian ada kloso kalpo. Kalpo kemudian menjadi kata kalpataru yang artinya langgeng. Lalu kemudian ada letrek monco warno. Monco dalam hal ini tidak bermakna 5, tapi bermakna bermacam-macam. Seperti kata monco negoro, itu tidak harus 5. Lalu kemudian upacara majang pasarian. Itu biasa dilakukan di keraton dan beberapa bangsawan. Masyarakat memang jarang melakukan upacara ini secara umum, tetapi saat ini sudah mulai lagi digali untuk upacara ini bisa dilestarikan, termasuk keinginan dari keluarga untuk bisa melestarikan upacara adat Mataram ini dengan baik. Kemudian setelah upacara majang pesarian, pesarian itu bukan makam, pesarian itu tempat sare. Sare itu tidur, beda dengan pasren. Kalau pasren itu tempatnya Dewi Sri, sentong tengah, kemudian ada sentong kanan, sentong kiwo. Biasanya manten itu ada di sentong kiwo, tidak ada di sentong tengah. Jadi beda, kalau majang pasren itu ada di sentong tengah, tapi kalau majang pasarian itu tempat tidur bisa di kanan kiri sentong atau di tempat lain yang dipilih menjadi tempat tidurnya calon mempelai. Setelah itu kemudian upacara sungkeman dilakukan untuk ibu karena ayah sudah wafat. Kemudian ada upacara langkahan tradisi Jawa karena mendahului kakaknya menikah. Kakaknya Mas Alen dan Mbak Nadia. Jadi langkahannya ada 2. Kalau Yogyakarta itu ngaturaken sungkem, kemudian ngaturaken sanggan pelangkah, kemudian ngaturaken pelangkah. Sanggan pelangkah itu pisang rojo, gedang rojo dengan bilar atau bulir lengkap, jangkep, genap, setangkep, kemudian ada ubur ampe, kembang staman dan sebagainya. Itu untuk sanggan pelangkah. Setelah itu kemudian ngaturaken pelangkah. Kalau lengkap seperti Surakarta itu ada dilanjutkan dengan teken tebu wulung, mengelilingi tumpeng gundul dan air bunga staman. Setelah langkahan kemudian sungkem kepada wakil sesepuh dari yang ditunjuk keluarga. Kemudian dilakukan upacara siraman dengan jumlah 7, Ibu Gudono dan sesepuh lain jumlah 6. Di akhir acara siraman ada upacara yang namanya muloni, mengucurkan air kelentring untuk wudhu karo muslimah atau muslim. Diterima oleh calon mempelai putri untuk wudhu. Kalau yang non-muslim bisa dilakukan dengan mengucurkan merata terus mengalir tanpa putus hingga habis tanpa bersisa airnya. Dilanjutkan mecah pamor. Mecah pamor itu yang mecah kelentring atau kendi. Kalau di Keraton Yogyakarta menggunakan kendi, maka kita dan Mas Mamo dan tim dari Tino Rifki Manajemen serta dari Pengantin Production merencanakan untuk selalu mencoba merekonstruksi dan mereferensi apa yang dilakukan keraton sepanjang itu memungkinkan untuk dilakukan. Nah, kemudian setelah upacara itu ada upacara potong rikmo yang melakukan ibu. 3 bagian rambut yang tumbuh di dahi, yang ubun kepala dan di tengkuk. Nanti itu sebagai simbol untuk tolak bala, untuk
menghilangkan segala halangan, rintangan, godaan dan segala macam, teriring doa kepada Gusti Allah. Kemudian dilanjutkan upacara ngerik yang diawali dengan ngeratus. Ngeratus itu ada ratus watt harum itu untuk mengeringkan. Kalau sekarang pakai hair dryer ya. Kalau dulu itu pakai ratus, kering dengan harum, kemudian digelung, kemudian dicorek penunggul, pengapit, penitis dan gudeg. Ini besok oleh tim tata rias ini. Belum pakai hitam-hitam, masih berupa cengkorongan. Tapi jadinya Pais Ageng apa Jogja Putri Pak? Coba Mas. Ya, terima kasih sekali. Pada intinya yang akan dikenakan di sini pilihan dari Jeng Erina dan Mas Kaisang adalah sebuah konsep tata rias pengantin dengan gaya Yogyakarta. Nah, untuk sampai saat ini menjadi tentatif sekali menggunakan Jogja Putri atau menggunakan Pais Ageng. Jadi kami menyiapkan semua, kami mempersiapkan secara detail. Nah, nanti tinggal Jeng Erinanya mau ngersake Jogja Putri atau mau menggunakan Pais Ageng itu kita tinggal nunggu komando. Kayaknya mau bikin surprise ini. Karena memang sampai sekarang belum memberikan suatu Mas aku menggunakan ini, tetapi tetap di konsep Jogja, pengantin Jogja, tapi kita sudah siap mempersiapkan semuanya dengan konsep Jogja itu. Tetapi kalau di keraton memang hanya ada Pais Ageng saja. Nanti setelah dibuat polanya, dikasih pideh, kemudian tepinya itu dipelisir dengan perada emas 24 karat. Itu yang busana asli Keraton Yogyakarta. Nah, kita nanti akan tunggu keputusannya Mbak Irinya bagaimana. Gitu. Kalau yang Jogja Putri itu sebenarnya dari busana adat diangkat menjadi busana pengantin, tetapi digunakan untuk masyarakat umum. Di dalam keraton tidak pernah digunakan. Jadi penambahan saja dari Romo Pikul, ketika di keraton itu hanya ada tata rias pengantin Pais Ageng, yaitu tata rias pengantin Pais Ageng dengan busana kebesaran, lalu ada tata rias pengantin Pais Ageng dengan busana jangan menir. Sudah itu aja. Selebihnya adalah sebuah busana adat yang dikembangkan dan lalu mungkin bisa digunakan di luar beteng ataupun oleh masyarakat umum. Karena memang ini menggunakan konsepnya adalah tetap gaya Yogyakarta, semuanya menggunakan konsep gaya Yogyakarta. Dari motif kain batiknya, dari agemane, aksesorisnya, dari semua yang dikenakan dari Jeng Erina maupun keluarga menggunakan konsep gaya Yogyakarta. Surjan dan sesuai dengan konsepnya Yogyakarta. Pak, kalau yang tadi Pais Ageng pakai perada emas 24 karat ya itu. Apakah di pernikahan Mbak Erina nanti akan menggunakan emas 24 karat juga atau tidak itu nanti? Nah, itu nanti ketika beliau memang menghendaki akhirnya aku menggunakan ini bisa juga. Kalau nanti yang dipilih Pais Ageng ya memang itu. Iya. Pakemnya dan itu masyarakat umum sudah banyak yang memakai. Ya, jadi sebenarnya itu bukan sesuatu yang sangat istimewa karena memang paugerannya seperti itu.